Ya pemirsa, pemerintah ini sudah membuat kebijakan untuk masyarakat Indonesia agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas, dan harapannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini bisa ditaati oleh para warga Indonesia. Dan lalu bagaimana ini Pak Rafiq, hukumnya bagi masyarakat yang tetap nekat mudik padahal sudah dilarang oleh pemerintah? Ya, jawaban simpelnya ya risiko tanggung penumpang. Pemerintah, ulama, bahkan 2 minggu yang lalu MUI itu masih mengeluarkan tausiah ini Pak Ferry. Ketika nanti pelaksana sholat Id itu juga tetap harus patuhi protokol kesehatan. Bahkan kita himbau yang dilakukan secara terbuka, yang di situ ada peluang jamaahnya pendatang dari luar, itu sebisa mungkin juga harus dijaga oleh petugas khusus gitu loh. Jadi tidak hanya ini kan harusnya kan dikarantina dulu itu kalau dia dari luar, kemudian rapid antigennya seperti apa gitu. Ini demi menghindari risiko terburuk dari kemungkinan terpaparnya jamaah. Jadi niatnya bergembira, tapi kalau kemudian sholat Id kemudian bisa nanti berdampak menjadi klaster baru jamaah sholat Idul Fitri gitu kan ya mengerikan gitu. Oleh karena itu ya semua kita jaga. Lah kalau terkait dengan sudah mohon maaf dihimbau dilarang mudik tapi nekat, ya namanya orang nekat itu ya tadi risikonya itu seperti itu. Karena itu ya mumpung belum terjadi kenekatan itu ya kita himbau mudah-mudahan melihat obrolan kita ini atau ngode gitu tadi ya, ngobrol bersama anggota dewan ini Pak Ferry supaya kita punya kesadaran bersama. Jadi Anda mungkin merasa sehat ketika mencuri-curi bisa mudik begitu, tetapi ini membawa peluang orang lain bisa terpapar. Atau bahkan mungkin Anda sendiri juga bisa terpapar ketika kesehatan itu kurang fit begitu. Ini juga akan menjadi mudah karena imunitasnya turun. Sehingga ketika ada orang lain yang bersinggungan, mungkin ngobrol lupa, ya maskernya dibuka, ada droplet yang kemudian ini bisa menjadi menular atau terpapar, itu juga mendatangkan risiko. Maka ulama bilang seperti itu. Kalau situasi normal mau apa saja silakanlah, tapi ini situasinya sedang dalam keadaan darurat. Karena itu pahami, menghindari itu lebih baik daripada mengobati, nah, gitu. Itu kaidahnya seperti itu dan itu sudah disepakati oleh para ulama gitu. Maka kami di MUI juga ya tadi udahlah dengan segala risiko mau diomelin oleh masyarakat ya itu, tapi kita ya MUI punya dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara agama, yaitu kami sampaikan ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa memahami apa yang dimaksud oleh pemerintah yang juga disampaikan oleh para ulama ini demi kesehatan bersama. Saya kira gitu Mbak Febri. Ya intinya kita jangan egois ya Pak ya. Betul. Jangan egois dan jangan memaksakan, apalagi ini situasinya masih seperti ini. Ya. Baik, sedikit saja Pak. Harapan Pak Rafiq untuk ya harapan saya juga mewakili lembaga Majelis Ulama Indonesia, saudara-saudaraku semua, yuk kita sempurnakan ibadah puasa kita ya dengan memaksimalkan, apalagi ini malam-malam 10 hari terakhir ya, sudah berkurang 1 malam tadi malam tanggal 21, kita maksimalkan. Jangan lupa bayar zakat fitrah, dibagi pada orang lain yang membutuhkan, juga zakat mal, tapi jangan paksakan diri untuk mudik. Dalam situasi seperti ini, lebih baik kita jaga, jangan sampai kita memberi kesempatan
pada diri kita, pada saudara kita untuk terpapar COVID-19 hanya karena keinginan untuk bisa mudik. Sementara kalau Anda mau kirim parcel ke rumah bisa ditransfer nanti beli di sana, gitu ya. Kalau minta maaf bisa video conference. Semua sudah bisa diatasi gitu loh. Jadi bahkan yang di luar negeri pun kita bisa video conference ngobrol bareng meskipun selisih jam gitu ya. Itu kita lakukan, itu insya Allah akan mencairkan suasana dan insya Allah memang dalam situasi darurat seperti ini itu tidak mengurangi kebahagiaan bersama. Ya kira begitu Mbak. Nanti kalau sudah normal ya kita bebas apa saja gitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Rafiq. Kemudian Pak Amiruddin, harapannya untuk pandemi ini dan juga mengantisipasi agar masyarakat ini tidak mudik. Iya, iya. Jadi secara budaya kan setiap manusia kan punya hak untuk hidup ya dan mempertahankan kehidupan. Juga hak hidup sehat, hak sehat lah gitu. Dan hak kebudayaan ini kan juga telah dicanangkan di dalam konstitusi gitu, di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 28 huruf A dan F itu kan tentang hak hidup dan hak sehat gitu. Maka menurut saya selain ini menjadi tugas negara untuk menjamin gitu ya, menggaransi agar masyarakat kita itu benar-benar bisa hidup sehat dan mereka hidup dan bisa mempertahankan kehidupannya. Itu menjadi tugas bersama gitu oleh kita semuanya gitu. Jadi menurut saya jika mudik diprediksi itu bisa menjadi sebab dan di tahun lalu kan sudah terbukti meningkatkan transmisi COVID gitu, maka saya kira perlu dihindari dalam kerangka untuk kepedulian kita pada diri sendiri maupun kepada orang lain gitu. Kita pulangkan kepada orang tua misalnya usianya udah lanjut gitu ya, kita tidak tahu seperti apa, apakah bebas dari virus atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, memang kita harus berdamai dalam konteks ini ya, berdamai dengan diri sendiri untuk tidak mudik. Caranya bagaimana? Caranya harus kita membuat tafsir baru lah gitu, membuat konsep baru. Bagaimana kita menjadikan Lebaran ini tidak harus selalu menjadi Lebaran yang bersifat bersama-sama publik gitu ya, tetapi juga bisa sebenarnya Lebaran ini dilaksanakan secara privat gitu. Nah kalau sudah sampai pada pikiran kita sudah berdamai, saya kira kita akan tenang gitu. Masalahnya kan kadang-kadang kita nggak mau berdamai dengan pikiran kita, maunya pulang karena tadi ada orientasi. Ini yang bisa berdamai butuh proses. Iya, untuk bisa berdamai butuh. Apalagi proses menyaksikan obrolan sama anggota dewan. Iya. Nah, saya kira itu Mbak Ferry. Iya. Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Selanjutnya harapan Pak Ferry ini, apalagi ini sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah ya, bagaimana ini agar Jawa Tengah ini juga nantinya angka positif COVID-19 ini tidak semakin meningkat. Iya, ya Mbak Febri, saya kira saya terima kasih pada kesempatan yang baik ini Prof. Rafiq dan Pak Amir ya. Prof. Rafiq tadi menyampaikan Mbak Febri sesungguhnya puasa ini melatih kita untuk membentuk kesadaran. Iya. Baik kesadaran ilahiyah maupun kesadaran sifatnya kesadaran yang kesadaran kita ya. Nah justru di situ kita diuji ini tadi ya, beliau ketakwaan kita itu ujungnya adalah ketaatan kan gitu ya, dan mampu pengendalian diri. Saya kira ini kita sedang diuji nih ya Prof. Artinya situasi pandemi ini bagaimana kita menyikapinya tadi ya, berdamai tadi ya. Kalau kita bisa berdamai, kita mampu mengendalikan diri, memahami situasi, saya kira ini juga bagian daripada derajat ketakwaan yang sudah dijanjikan Tuhan ya, Prof ya, dalam puasa ini. Nah, saya kira itu fatwa beliau sangat terima kasih, dan mari masyarakat kita pahami bersama bahwa ini juga latihan kita ini, latihan pengendalian diri kita di saat pandemi ini bagi manifestasi daripada latihan kita selama 1 bulan Ramadan. Yeah. Yang kedua, saya kira Mbak Febri, mari sama-sama ya, situasi ini harus betul-betul kita pahami agar kita segera bisa beranjak pada pasca sesuatu yang sangat sulit ya. Yeah. Hampir 1-2 tahun ini kita sedang diuji bagaimana kita menyikapi ini dengan baik sehingga nanti kita kembali naik lagi. Mbak Febri, kemarin perekonomian kita sempat minus. Yeah. Di Jawa Tengah kita sedang mulai beranjak lagi di angka +3. Tentu ini sebuah perjuangan
yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, syaratnya apa? Syaratnya derajat kesehatan kita harus baik dulu untuk menuju sana. Kalau derajat kesehatan secara komunal baik, maka tentu aktivitas lain juga akan mengikuti, termasuk perekonomiannya kembali bergerak. Kalau kembali bergerak, maka tentu kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Kalau kesejahteraan meningkat, maka segala aktivitas yang kita lakukan juga akan semakin baik. Nah, kembali satu fenomena masa yang akan kita hadapi nanti adalah mudik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan pada kita, dan kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan dan seluruh amal-amal puasa ini dengan baik, dan kita sempurnakan juga dengan saling memaafkan. Tapi tadi disampaikan oleh Prof. Memaafkan tidak harus ketemu dan bersalaman, tapi kita bisa menggunakan media yang lain, dan yang pasti tadi kita saling memberi maaf itu tentu lebih baik ya Prof ya. Iya, pasti. Saya kira begitu Mbak Febri ya. Jadi untuk puasa kali ini dan juga tahun kemarin ya, tentunya kita tidak hanya dilatih untuk kesabaran menahan nafsu dari makan dan minum, tapi juga menahan nafsu untuk tidak mudik. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kami dalam ngobrol bareng Dewan bersama Pak Ferry, Pak Rafiq dan juga Pak Amiruddin. Terima kasih semua Bapak-Bapak. Semoga obrolan kita kali ini bisa mengedukasi masyarakat dan bisa lebih menyadarkan masyarakat agar tetap menahan diri dan tidak egois untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Baik, dan sekali lagi pemirsa, pengawasan dan juga implementasi aturan juga harus lebih optimal, sehingga segala regulasi ini jika tidak diterapkan di lapangan secara maksimal tidak ada gunanya. Tapi di sisi lain kita harapkan masyarakat lebih sadar bahwa saat ini pandemi belum berakhir, dan sehingga tadi himbauan yang sudah disampaikan, banyak catatan jika ingin mudik di waktu saat ini ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sekian dari saya, Febriana Mila, tetap di Ngode, ngobrolan bareng Dewan. Selamat sore.